semuanya, perkenalkan, aku Dila, selaku moderator yang memimpin jalannya acara kita hari ini. Nah, dari kalian, udah nggak sabar banget nggak sih sama kegiatan ngerti digital kita hari ini? Emangnya kita hari ini akan belajar apa ya? Bener banget, kita hari ini akan belajar mengenai UI UX Design. Keren banget kan? Oh iya, sebelumnya, yuk temenin aku untuk on cam dengan menggunakan virtual background yang akan di-share oleh admin melalui kolom chat. Yuk teman-teman temenin aku untuk on cam ya. Nah, sebelum acaranya dimulai, aku pengen kenalin teman-teman tentang Kaizen Room. Pasti di antara teman-teman yang ada di sini baru pertama kali untuk join di kelas Kaizen Room ini kan. Sebenarnya Kaizen Room itu apa sih? Nah, Kaizen Room di sini fokus pada perbaikan yang berkelanjutan, di mana kita percaya bahwa semua orang bisa berubah menjadi lebih baik. Di Kaizen Room, kita bantu kamu untuk terus berkembang melalui pendekatan Kaizen. Kita gali potensi kamu dan juga bantu kamu untuk menjadi lebih baik dengan skill yang relevan dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa sih kita perlu improve dengan skill yang relevan? Sekarang ini, di dunia kerja, semakin cepat dan semakin banyak tantangan baru. Mulai dari kesenjangan skill yang semakin terasa, adaptasi yang susah, dan juga diversitas yang selalu ada. Nah, dari tantangan ini, sebenarnya apa yang bisa kita solving? Di Kaizen Room, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah itu semua. Di Kaizen Room, kita menyebarkan mindset Kaizen, digital, dan juga agile melalui event, training, dan juga konsultasi. Kita bantu kamu untuk menjadi lebih fleksibel, terus belajar, dan siap menghadapi perubahan. Sebenarnya, selain public event yang kita jalani hari ini, ada kegiatan apa lagi sih di Kaizen Room? Tentu di Kaizen Room ada banyak kegiatan lain. Kita, Kaizen Room, akan sering mampir ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan juga perusahaan untuk kasih training. Nah, trainingnya itu bisa dari komunikasi, skill digitalisasi, ataupun leadership. Nah, berikutnya ada beberapa dokumentasi dari kegiatan kami yang telah dilaksanakan baik secara offline, online, hybrid, di kondisi indoor maupun outdoor. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar mengenai skill leadership, digitalisasi, maupun komunikasi, boleh banget nih untuk hubungi kami Kaizen Room di Instagram @kaizenroom. Atau kalau kamu mau ada program lain yang ingin dicari tahu, boleh juga langsung cek WhatsApp kami di bio link di Instagram @kaizenroom. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi kelas kita hari ini. Pasti teman-teman Zen People udah nggak sabar banget kan sama kegiatan kita hari ini. Yuk kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Zen People, selamat datang kembali di Ngerti Digital. Ternyata di era digital seperti saat ini, desain UI UX menjadi elemen yang sangat penting untuk digunakan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan juga efektif. Nah, biar kamu lebih paham tentang pentingnya desain UI UX dan juga bagaimana Figma dapat menjadi alat andalanmu, hari ini Kaizen Room akan mendatangkan seorang desainer UI UX yang berpengalaman yang akan membimbing kita semua dalam memahami dasar-dasar Figma. Yuk kita sambut Kak Afif Gani, seorang UI UX designer yang sudah berkecimpung di dunia desain digital. Halo Kak Afif. Sebelumnya, maaf Kak Afif belum kedengeran suaranya. Iya,
Halo, halo, Tes. Iya, udah Udah kedengeran Kak Afif. Halo Kak lama. Afif, apa kabar? Halo, kabarnya baik nih aku nih. Oke, mungkin Kak Afif baru pertama kali ya di Kaizen Room. Selamat datang Kak Afif. Di sini adalah kelas ngerti digital di mana kita belajar tentang skill digitalisasi. Untuk Kak Afif sendiri, lagi sibuk apa nih Kak Afif? Buat sekarang aku lagi itu sih lagi magang kebetulan. Wah, keren banget. Oke, kalau gitu mungkin daripada berlama-lama, kayaknya Zen People juga udah nggak sabar nih untuk belajar. Mungkin boleh langsung dipersilahkan aja Kak Afif. Oke, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin aku langsung mulai aja gitu ya teman-teman. Aku izin untuk share screen. Ini. Oke, ini udah aman kan ya? Sudah terlihat Kak Afif. Oke, aku mungkin intermezzo dulu lah. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat sore semuanya. Oke, Sore. oke, sorry. Oke, di di sore hari ini mungkin aku nanti bakalan sharing-sharing khususnya tentang dunia digital di bagian UI UX nih teman-teman. Terutama kalau UI UX itu sebenarnya pada dasarnya itu ada beberapa tools. Cuman pada sore hari ini kita akan coba serial kilat tentang menguasai Figma buat desainer pemula. Nah, sebelumnya nggak Abdul nih teman-teman, kalau semisal aku nggak kenalan lebih jauh, supaya nantinya mungkin teman-teman kalau semisal ada keperluan apa, ada mungkin pengen uh, project bareng atau lain sebagainya, boleh chat aku atau nge-DM aku di Afif GHZ ya teman-teman, ada di apa namanya Vital Background ya kalau nggak salah ya, ada, sudah ada Afif GHZ itu teman-teman. Jadi kenalin teman-teman, nama aku Afif Genisaran. Di sini aku punya beberapa pengalaman terkait, terutama di bidang dunia UI UX teman-teman. Mulai saat ini aku mau ngerintis sebuah brand atau sebuah kreatif agensi teman-teman, namanya BeBrand Solution. Teman-teman bisa cek aja di @bbrand_solution ya di Instagram. Itu aku mulai ngerintis dari bulan Agustus kemarin. Agustus sekarang berarti ya, di awal bulan. Dan aku punya pengalaman di bidang UI UX, yaitu tepatnya di PT United Tractor Tbk sebagai IT dan Data Science Development Intern. Di sana aku bertugas buat bagian UI UX designer di platform Gojek teman-teman. Itu. Nah, selain pengalaman di IT dan data science, aku juga punya pengalaman sebagai hipster di MyEco Indonesia, teman-teman. Nah, kalau tadi United Tractor kan fokusnya lebih ke arah perusahaan tambang nih. Kalau di MyEco Indonesia itu fokusnya lebih ke perusahaan IoT. Itu mungkin sekilas ya tentang aku pribadi ya. Nanti mungkin kalau misal ada pertanyaan lain, mungkin bisa DM aja gitu kali ya, biar lebih dekat gitu. Oke, aku next ya, karena uh, kita juga ngejar waktu juga, teman-teman. Aku mulai aja dari materi yang pertama. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih atau udah familiar sebelumnya tentang UI UX itu apa? Dan ini erat kaitannya sama dunia yang terjadi sekarang, terutama modernisasi zaman sekarang ya, teman-teman. Ternyata banyak sekali di era industri ini yang membutuhkan yang namanya UI UX designer, sebuah profesi yang memang sangat urgent dibutuhkan gitu di beberapa perusahaan terutama, ataupun juga perusahaan besar juga sekarang sedang mencari UI UX designer. Dan kenapa sih skill ini tuh bisa dikatakan penting untuk zaman sekarang? Kira-kira mungkin aku boleh minta tanggapannya teman-teman di kolom komentar nih. Pada tahu nggak UI UX itu apa dan kenapa sih penting untuk kita pelajari gitu? Ada nggak nih? Aku tunggu dulu deh. Kalau misal nggak ada sampai jam 15.12 ya, mereka 12 ya. Mungkin aku akan ngejelasin secara secara menurut perspektif aku gitu. Apa sih UI UX itu dan kenapa kok ini bisa dikatakan penting gitu teman-teman.
Oke, karena udah jam di menit ke-12, mungkin aku ngejelasin aja nih teman-teman. Apa sih itu UI UX? Kalau penjelasan tentang UI UX, mungkin aku bakalan ngasih atau ngarahnya ke slide aja teman-teman. Cuman aku mau nekenin pada slide ini, kenapa sih UI UX itu bisa dikatakan skill yang penting dan skill yang dibutuhkan pada zaman sekarang ya. Ya seperti yang sudah dijelaskan saya tadi sebelumnya, ternyata kebutuhan terkait dengan UI UX ini sangat besar teman-teman. Bahkan peningkatannya itu ya menurut data yang saya lansir di internet itu sebanyak 400% dalam kurun waktu 4 tahun belakangan. Jadi sangat dibutuhkan dan ini menjadi skill yang mesti teman-teman kuasai kalau misal teman-teman ingin memperbesar peluang ya. Teman-teman daftar di banyak posisi yang berbeda seperti itu. Kemudian kita kalau mempelajari UI UX itu sebenarnya kita mempelajari banyak hal karena UI dan UX ini merupakan suatu yang bisa juga dipisah. Teman-teman bisa pelajari tentang bagaimana membuat suatu desain yang baik, kemudian teman-teman bisa mempelajari bagaimana untuk mendeteksi ataupun melakukan sebuah sebuah pemetaan masalah terhadap terhadap permasalahan yang ada di suatu lingkungan seperti itu dan kemudian menjadikannya sebuah solusi teman-teman. Itu gambaran besarnya kenapa kok UI UX itu penting. So mungkin aku lanjut aja ke slide berikutnya tentang UI UX ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaan paling menonjol antara UI dan UX itu terletak pada prosesnya teman-teman. Kalau kita ngomongin soal UI, maka kita ngomongin soal visualisasi. Sedangkan kalau kita ngomongin soal UX, teman-teman, kita ngomongin tentang fungsionalitas. Jadi kalau misal yang arahnya ketampilannya bagus, kemudian eh, penempatan elemen grafisnya bagus, itu dikatakan komponen UI. Sedangkan kalau semisal secara user experience atau pengalaman penggunanya dia bisa menggunakan sesuai dengan pemahaman mereka dengan baik, maka itu termasuk dalam komponen UX. Itu mungkin secara ringkas perbedaan antara UI dan UX gitu teman-teman. Aku next slide aja. Ini ada gambar kursi teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih fungsi dari kursi itu sendiri apa? Nih kalau nggak ada yang jawab, berarti nggak tahu fungsi kursi nih. Di kolom komentar nih boleh nih, fungsi kursi itu apa? Oke, aku, wah, buat duduk, untuk duduk, tempat ngelamun. Ya, intinya macam-macam lah. Dari teman-teman itu ada yang ngomongnya buat duduk, buat ngelamun lah, bahkan ada yang buat ngelamun nih. Tapi pada dasarnya kursi itu kalau semisal dibuat ngelamun, otomatis dia duduk kan. Nggak mungkin cuma dilamunin doang. Nah, pasti didudukin juga. Nah, dari sini aja kita udah tahu ternyata suatu benda itu kalau yang kita lihat secara digambar itu memiliki nilai estetik dan juga memiliki nilai fungsi. Akan jadi aneh ketika si tempat bangku apa sih namanya yang buat sandaran di bagian bawah itu kaki-kakinya kursi itu dikasih ke atasnya tuh. Nah, bayangin orang aja duduk terus dia duduknya itu sebelahan sama si penyangga bawahnya atau kaki-kakinya. Makanya di sini UI dan UX itu saling berkaitan teman-teman. Itu secara garis besarnya. Ini tidak dapat dipisahkan juga karena suatu desain yang baik dia memerlukan fungsionalitas yang baik gitu. Aku coba next slide. Nah, kalau kita ngomongin UI, UX ya teman-teman, kita juga berbicara terutama di bagian komponen desainnya teman-teman. Ini aku fokus spesifik karena kita akan belajar tentang Figma pada hari ini. Aku ngomongin tentang desain prinsipal, teman-teman. Kalau kaitannya sama desain, kita harus kenal yang namanya desain prinsipal. Desain prinsipal itu apa? Desain prinsipal itu aturan yang memang dia itu digunakan khusus untuk para desainer. Fungsinya buat apa? Buat menciptakan desain yang baik, efektif, dan juga menarik. Karena kalau kita menggunakan desain prinsip atau prinsip desain yang baik, otomatis orang yang akan mengeksplor lebih jauh tentang desain kita, dia akan merasa nyaman terhadap
apa yang kita tampilkan seperti itu. Nah, kira-kira apa sih komponen yang ada di desain prinsipal atau prinsip desain ini? Yang pertama ada kontras, teman-teman. Kira-kira dari gambar ini yang paling bagus gambar kiri apa kanan? Ini udah ketahuan nih sebenarnya ya, pada itunya. Kira-kira apa nih? Kak Afif, maaf, kayaknya suaranya agak hilang lagi deh. Iya, hilang lagi sekarang. Belum kedengeran. Aman belum? Udah. Oh, udah. Oke. Kira-kira antara kanan dan kiri bagus mana nih teman-teman? Ini salah satu komponen daripada kiri. Oke. Warna putih kuning ya. Bener kali ya teman-teman. Yang paling bagus adalah yang lebih bagus adalah yang kiri karena dia memperhatikan unsur kontras. Nah, ini salah satu komponen prinsip desain yang pertama. Kemudian kita ngomongin prinsip desain yang kedua nih teman-teman. Kita percepat aja ya, karena kita akan praktek yang lebih dalamnya gitu. Yang kedua adalah balance dan alignment, teman-teman. Kita harus memperhatikan di dalam desain itu unsur keseimbangan dan juga perataan teks. Nggak mungkin kita akan menerapkan komponen di sebelah kanan, teman-teman. Di sebelah kanan ya, hello-nya itu agak lebih ke kiri, sedangkan everyone-nya itu ke kanan, teman-teman. Itu sangat tidak balancing antara proporsi kiri dan kanan, dan juga alignment-nya tidak balancing. Jadi itu dikatakan tidak bagus untuk kita lihat secara visualnya. Nah, kemudian yang ketiga ada empasis, teman-teman. Empasis itu apa sih? Empasis itu kurang lebihnya mirip sama kayak hierarki, cuman dia itu lebih menunjukkan apa ya? Lebih ke arah dua elemen ya, yang fokus utama dari sebuah desain gitu, kurang lebihnya. Nah, next-nya kita bicara tentang proportion. Nah, ini kalau misal di bagian teman-teman udah yang pernah nyoba desain aplikasi di mobile ya, terutama ya teman-teman ya, itu harus yang namanya memperhatikan proportion. Teman-teman kalau misal mau ngedesain antara yang komponen A, B, C, kalau misal pengen pakai yang apa namanya, feel, feel kayak gini, feel yang apa keisi semua itunya dan juga yang outline saja, itu disamaratakan teman-teman. Jadi jangan asal, wah yang satu outlinean doang, yang satu tuh pakai fill-in semua. Itu sangat tidak sesuai dengan prinsip desain ya teman-teman. Dan itu perlu kita hindari sebaiknya gitu. Kemudian yang ke berapa nih? Kelima, hierarki dan movement. Nah, hierarki ini sebenarnya basisnya sama kayak emphasis, tapi dia itu lebih ke banyak elemen desain. Dan dia itu juga memperhatikan aspek yang lebih luas daripada emphasis, yaitu kalau kita ngomongin tiga elemen nih, ada tiga elemen kan di sana, ada title, ada body, sama ada button. Kita harus bisa membedakan kira-kira mana yang bisa dilihat oleh para user ataupun para apa sih namanya, eh, para penglihat gitu ya. Yang menjadi poin intisarinya Pak adalah judul teman-teman, title itu independent study, dan body ini nggak perlu kita kasih bold karena itu bagian yang akan dibaca oleh pengguna, sehingga yang menjadi daya tarik itu kan title dulu, baru setelah title kemudian disisipkanlah body dengan elemen yang dia di bawahnya, karena untuk membedakan antara elemen satu dengan elemen lainnya gitu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir nih, yang prinsip desain yang ketujuh ada white space. Jadi ini ngomongin soal bagaimana kalau kita desain itu modelnya itu harus memperhatikan sisi kiri dan sisi kanan. Ya, gimana penerapannya? Kayak misal di PPT ini. Di PPT ini kan juga ada yang namanya white space, teman-teman. Ini antara sisi kanan dan sisi kirinya itu juga diperhatikan. Nggak asal white space-nya ini diletakin paling pojok, karena itu juga akan mempengaruhi unsur estetik gitu. Nah, mungkin kita akan next aja langsung.
Di unsur selanjutnya, oh ini berarti tadi ke-6, berarti ke-7. Ini ke-7 kita ngomongin tentang Unity atau bagaimana setiap elemen ini dapat berinteraksi satu sama lain gitu. Kenapa gambar kiri itu dikatakan bagus? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak jawabannya? Boleh yuk di kolom chat. Ada nggak nih kira-kira? Kenapa elemen yang di sebelah kiri itu lebih bagus? Masih lebih menunjukkan kesan visual yang bagus. Alasannya ada yang tahu nggak? Informasi yang perlu diketahui pengguna lebih jelas. Oke, ini ada dari Mbak Ismita Saputri. Itu jawabannya bagus banget. Ya, salah satunya adalah supaya informasi yang ditampilkan itu bisa diketahui secara jelas dan gamblang oleh penggunanya. Fungsinya apa? Supaya nantinya dia itu bisa mengambil suatu keputusan dengan baik. Contohnya adalah button accept dan decline. Kenapa dia diwarnakan dengan warna hijau? Hijau itu merepresentatifkan tentang bagaimana suatu hal yang positif untuk pengguna dapat teruskan atau lanjutkan. Dan merah itu sesuatu hal yang positif. Makanya kalau, sorry negatif yang merah. Makanya kalau misal di lampu merah itu hijau itu jalan. Nah, digasin aja. Kalau misal merah itu di stopin. Nah, itu salah satu bagian daripada penerapan dari Unity ya, teman-teman. Maksudnya yang Unity di sini, kalau kalau yang di itu terkait dengan hierarki juga bisa, tentang penegasan warna juga bisa yang di lampu merah gitu. Nah, kita mungkin next slide aja. Di dalam dunia desain UI UX, kita juga kenal dengan istilah desain sistem. Tapi ini untuk penerapan prakteknya aku bakalan langsung Figma aja teman-teman. Jadi kalau kita di UI UX terutama yang kerjanya di beberapa proyek secara masif dan proyeknya itu berjangka waktu lama, kita harus kenal atau harus banget nih membuat yang namanya desain sistem. Karena apa? Fungsinya itu untuk dilakukan reusable komponen atau pengulangan komponen. Sehingga kita nggak perlu buat lagi dari awal untuk komponennya, tapi kita udah tinggal manggil aja dan tinggal kita modifikasi. Itu fungsinya desain system. Terapannya seperti apa? Kita akan lanjut di Figma-nya. Ini sekilas ya tentang kenapa kok perlu desain sistem. Ya salah satunya membantu untuk pekerja lanjutan yaitu front end developer karena yang dia akan yang sifatnya mengcoding atau membuat suatu program yang di bagian tampilan. Makanya untuk membutuhkan si UI UX designer itu perlu menerapkan juga yang namanya design system supaya komponennya itu bisa diaplikasikan dengan mudah oleh siapa namanya front end developer teman-teman. Tuh. Terus aku mau langsung aja sebentar aku. Dan ini contoh dari design system ya teman-teman. Ada button, ada card dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita coba buka Figma-nya dan kita akan coba bareng-bareng, belajar bareng-bareng tentang Figma-nya. Teman-teman bisa banget untuk sebentar. Saya lupa untuk ngasih di kolom komentar. Mana nih? Oke. Teman-teman kabarin ya teman-teman kalau misal teman-teman nggak bisa buka linknya, nanti aku kasih lagi via yang versi panjangnya. Oke, sebentar ya teman-teman, aku coba modif dulu ininya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi praktek teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat buka dulu di mesin pencarian teman-teman, tulis aja Figma, lalu klik search. Dan nanti teman-teman akan membuka website dengan link berikut, figma.com. Ini tools yang akan kita gunakan untuk melakukan suatu desain UI UX.
Dan ini sangat sangat apa ya, sangat sering dan digunakan di beberapa company besar termasuk yang tempat aku magang sebelumnya pakainya Figma untuk desainnya. Nah, ini perlu sekali untuk kita dalami karena memang penting. Terutama aku melihat itu dari sisi efisiensi dalam mendesain. Itu penting untuk kita terapkan di dalam Figma ini. Kabarnya teman-teman kalau misal nggak bisa dibuka linknya. Oke, kalau misal teman-teman udah buka, teman-teman silakan login. Login dulu. Kalau nggak punya, seperti apa? Seperti biasa, teman-teman bisa sign in ya. Karena aku udah punya akunnya, jadi aku tinggal continue with Google. By the way, ini Figma tuh lagi ada update gitu guys. Jadi tampilannya tuh baru sama agak beda dari Figma-Figma sebelumnya gitu. Karena update gitu kan. Oke, aku akan login aja dulu. Oke, sudah terautentikasi dengan baik sama programnya Figma. By the way juga informasi yang bagus juga ya, Figma itu sekarang udah apa dipindah tangankan ke Adobe kalau nggak salah ya. Ini berarti sangat enak kalau semisal kita yang terbiasa dengan Adobe mau misalnya berpindah gitu ke software Figma ini. Karena gampang, gampangnya dalam artian kalau teman-teman copy di Adobe Illustrator misalkan ada elemen teman-teman. Teman-teman tinggal Ctrl C aja, terus Ctrl V-nya di bagian Figma-nya, otomatis dia akan ngebentuk pola vektor sendiri. Jadi enaknya gitu teman-teman. Oke. Ini udah ada beberapa yang join ya, aku ngelihatnya di sini. Nah, caranya gimana teman-teman? Untuk teman-teman bisa duplikat, klik tanda panah, lalu teman-teman ada tulisan menu duplikat. Teman-teman bisa duplikat karena kita akan coba ngedesain bareng. Aku mungkin tunggu dulu sampai 16.30 buat teman-teman belajar duplikatnya. Jadi ada tanda panah, diklik di duplikat. Dan kita akan membuat desain landing pad dengan mempindah tangankan ya. Dari desain yang di sini, desain yang sudah ada, kita tiru. Nah, itu salah satu bentuk apa ya, kita coba melatih kebiasaan dulu lah dengan tools atau menu-menu dan tools yang ada di Figma. Oleh karena kita akan buat sama persis ya, sama desain yang udah ada di sini. Oke, udah 16.30. Kalau teman-teman udah duplikat, mari saatnya kita akan masuk ke materinya langsung. Oke, kita yang pertama akan yang jadi fokus utama kita itu membuat navbar dulu, teman-teman. Membuat navbar, navbar itu komponennya adalah yang hirace sampai sign up, button sign up. Tapi kita mulai dulu dengan memilih, memilih frame. Di sini ada menu frame, teman-teman tinggal dipilih menu frame-nya atau cara cepatnya tinggal ke shortcut F. F, lalu kita milih yang bagian di sebelah kanan. Ini ada banyak pilihan frame. Jadi banyak pilihan frame ini kita bisa milih desktop. Ini bebas sesuai preferensi teman-teman. Kalau mau disamain, aku mau milihnya MacBook Pro 16. Nah, MacBook Pro 16. Dan fitur terbarunya Figma, teman-teman bisa buka di bagian aset, aset ini, lihat di layar teman-teman, aset. Dan ini ada yang namanya logo buku library tulisannya. Diklik aja. Nah, kita pakai komponennya material 3 design kit. Supaya kita bisa mempermudah dalam hierarki fontnya dulu, teman-teman. Tinggal di add to file, add, add to file. Oh, udah di add deh. Nah, ini karena udah di add,
Udah di add, kita maka bisa melihat di bagian lokal stylenya. Sorry, kan di sini teman-teman ya. Harus ketik dulu deh. Kita ngetik dulu aja. Cara untuk memastikannya, kita ketik halo, halo, kemudian kita klik di sini. Nah, ini sudah masuk. Maaf, Mungkin aku maaf, tahu aja ya. mungkin boleh lebih pelan-pelan kali ya. Mungkin masih ada yang nyari di bagian desain kitnya mungkin. Oh, iya ya, oke oke. Gimana teman-teman? Tadi ada yang kesulitan desain kitnya belum? Jadi teman-teman bisa klik, ini ada layar sama aset. Teman-teman klik bagian aset, aset dulu, lalu di book, gambar icon book, libraries, teman-teman klik, teman-teman masuk ke arah UI Kits. Teman-teman pilih yang simple design system aja, yang ini dibuang, di remove nggak apa-apa. Ya, udah apa belum, guys? Atau teman-teman? Kalau aman ngomong aman ya, biar aku nanti bisa sambil lanjut gitu. Oke, gimana Mbak Ismita? Apakah aman? Di libraries ya teman-teman bukanya. Pada aman nggak nih? Oke, jadi gini. Caranya adalah teman-teman buka dulu, duplikat, duplikat dulu project ini, terus teman-teman bisa masuk ke aset, lalu klik icon libraries atau icon buku. Teman-teman diklik, masuk ke menu UI Kits ya, UI Kits di sini ya, kursor saya. Nah, teman-teman add yang bagian ini, simple design system, add to file. Nah, itu udah aman. Oke, mana nih teman-teman, udah aman belum nggak? Oke, oke, aman. Karena sudah aman, kita ngecek dulu. Cara ngeceknya tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke teks. Ya, ini logo tag, logo T. Teman-teman klik aja, klik ketik halo misalkan. Kita perbesar. Perbesarnya gimana sih caranya? Teman-teman klik kontrol sambil scrolling mouse. Atau pakai apa ya? Touchpad juga bisa. Teman-teman pakai zoom gitu ya. Zoom di apa sih namanya? Di giniin lah teman-teman. Ini. Diginiin ya. Kalau yang di touchpad. Atau di mouse itu pakai kontrol terus di scrolling ya mouse-nya. Cara ngetesnya klik yang bagian titik 4 styles. Nah, kalau semisal sudah ada simple design system, maka udah masuk teman-teman. Teman-teman bisa pakai misalkan diklik aja. Nah, ya kan otomatis membuat sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat oleh pihak mereka. Tuh. Sekarang aku mau bikin ini dulu aja teman-teman. Kita bikin tombol sign up. Sign up. Caranya gimana teman-teman? Bikin tombol. Caranya kita masuk ke teks dulu. Teman-teman bisa klik sign up. Misalkan seperti itu. Sign up. Lalu kita masuk ke mana ini? Body base. Oke. Nah, tapi ini kita body base-nya itu jadikan strong. Nah, setelah di strong, kita udah punya nih teks.
kita udah punya teks. Dari teks ini, kita klik kanan, add auto layout, atau paling gampangnya, biasanya aku paling cepat ya, klik di keyboardnya teman-teman, Shift plus A. Dia akan ngebentuk seperti ini. Ini namanya auto layout, teman-teman. Jadi, klik kanan, add auto layout, atau teman-teman bisa Shift plus A di shortcut. Lalu teman-teman bisa hias sesuai dengan warna ini deh. Karena kita pertama-tama ini mau menguasai dulu kan tentang tools dari Figma-nya. Kita bisa masuk ke selection color, di fill. Di fill ini otomatis kan ada warnanya nih teman-teman, putih nih. Putih warna dari auto layout-nya atau dari komponennya. Nah, teman-teman bisa klik yang di sini di bagian warna, lalu arahkan ke pen iPen ya, atau istilahnya apa sih, pen buat kita color picker gitu. Lalu diarahkan ke warna ini. Nah, setelah selesai maka akan seperti ini teman-teman. Maka akan seperti ini, dan jangan lupa kita ganti juga warna ininya. Diklik, diklik teksnya, kita ganti warnanya jadi warna putih. Kita ketik-ketik aja nggak apa-apa. Kode putih itu FFF. FFF, kita enter. Nah, udah sama. Terus kita bisa styling sesuai dengan keinginan kita. Aku pengen ininya tuh lebih panjang di bagian kanan kirinya. Maka aku ubah horizontal paddingnya. Padding itu, misal teman-teman punya teks di sisi kanan untuk memperlebar dari jarak batas minimum ke batas sesuai dengan permintaan kita, itu dinamakan padding. Gitu. Jadi ini teks ya. Untuk jaraknya yang antara ini paling pojok shape-nya ke bagian paling pojok tulisannya. Nah, jarak ini dinamakan padding. Gitu. Aku atur dulu aja ya di ukuran 15. Ya, di ukuran 15 terus aku ini atur ke ukuran 5 aja deh. Nah, udah teman-teman, ketika udah buat satu, kita arahkan ke sini aja dulu buat kita masukin ke menu-menu lainnya. Ada menu lainnya yaitu ada job, vacancy, terus ada fitur. Nah, ini kan aku copy paste langsung. Biasanya kalau teman-teman kan klik ini dulu, kemudian Ctrl C, Ctrl F, baru pindah. Nah, cara cepatnya gini teman-teman, buat paste atau cara copy cepatnya gini. Teman-teman bisa drag aja, terserah kemana. Karena biar lurus, maka aku dragnya secara shift. Ini kan kita lurusin dulu nih sama si frame-nya. Kita drag ke arah sembarang, tapi sambil ditekan shift. Aku ke arah kiri berarti. Sambil ditekan shift, terus sambil diklik alt sekarang. Alt-nya diklik, nah otomatis dia akan menduplikat. Itu cara duplikat selain Ctrl C, Ctrl V. Ini cara cepatnya. Baru dilepaskan. Dilepaskan. Nah, dilepaskan seperti ini hasilnya. Itu cara cepat untuk kita duplikat. Ada yang ketinggalan, mungkin ada yang perlu diulang duplikatnya. Kabar-kabar aja ya, aman ya cara duplikat, teman-teman. Aku ngetik sesuai itu aja dulu, put as. Terus ada pricing, terus ada features, features, ada job vacancy. Nah, caranya supaya rapi dan supaya dia itu mungkin aku tambah di sini logo dah, logo. Atau enggak kita ngambil tulisan aja deh, logo untuk A, logo. Tapi ini hierarkinya aku beda. Aku kasih apa ya?
Nah, itu aja deh, biar bedain hierarkinya ini kalau logo gitu. Nah, caranya teman-teman bisa di, di apa namanya, kita blok semua, kita blok tulisan ini saja ya, menu saja yang kita blok, kita shift A, shift plus A, atau tadi klik kanan, auto layout, add auto layout. Kita atur ukurannya itu jadi jaraknya ya, jarak antar komponen itu aku pengen cuma 25 aja. Nah, saya cuma 25, tapi ini juga diubah ukuran hierarkinya. Cara ubahnya bisa teman-teman blok semua sambil klik kontrol, atau enggak teman-teman klik kontrol satu-satu. Sambil klik kontrol, diklik satu-satu. Elemennya sambil di shift. Kontrol shift, jadi bisa keblok semua dan kita ubah elemennya jadi body base. Nah, jadi body base, terus dari frame ini kita sesuaikan lagi ya. Ini kan udah ada nih teman-teman. Teman-teman udah punya eh, 3 elemen ya. Wah, ini kesambung ini teman-teman. Aku ituin dulu aja. Oke. Udah di ungroup. Jadi ada 3 komponen, ada logo, ada menu, sama ada sign up. Karena aku pengen ini itu basisnya itu berjarak ya teman-teman. Sesuai dengan ini. Cara gampangnya adalah teman-teman blok semua. Teman-teman tetapin dulu deh ukuran ini dari logonya. Kita tetapin dulu aja, kita blok aja dulu deh. Kita shift A, kita add auto layout. Nah, otomatis ada frame 3 nih. Ada yang terbentuk namanya frame 3. Kita ubah namanya aja dari navbar. Navbar. Lalu di sini teman-teman bisa klik dulu di bagian logo. Haknya, hak konten itu berarti kontennya itu menyesuaikan sama ukuran dari teksnya. Sedangkan aku pengennya fix fit. Jadi aku ngatur sesuai dengan ukuran yang aku pengen gitu. Kalau yang fix. Kalau yang fill container, dia ukurannya akan mengisi sesuai dengan panjang dari navbarnya. Kalau ada kesulitan ngomong ya teman-teman. Ini penjelasan dulu tentang hak konten. Nah, dari sini aku pengennya itu jaraknya itu kecil aja teman-teman. Misalkan 25, 25, 25. Aku nih hak aja dulu. Aku pindahkan ke sini, pindahkan ke bagian layout yang telah aku buat, frame yang aku buat tadi MacBook Pro. Aku ganti namanya jadi lebih gampang itu landing page aja, landing page. Nah, dari landing page ini, terus aku kasih ukuran dulu nih teman-teman. Aku kasih layout grid atau pembatas yang fungsinya ketika aku punya panduan buat ke desain. Cara ngasihnya gimana? Klik dulu frame-nya, lalu kita masuk ke layout grid. Diklik tambah, kita masuk ke titik titik 9 nih, layout grid setting. Kita pilih yang gridnya ini di drop down, pilih yang kolom, lalu kita atur. Aku pengen jaraknya itu 25 gaternya. Gater itu ini teman-teman yang garis putih. Kolom itu tuh 5, yang bagian kolomnya jumlahnya berapa. Dan biasanya di margin ini tuh, uh, nah margin itu yang bagian kiri kanan teman-teman. Margin itu kayak kalau teman-teman bisa dengan Word, nah itu margin. Yang buat jarak yang antara space, konten sama luarnya gitu. Aku ke 120. Terus aku close.
Masih aku nyalain dulu. Aku kasih ke tengah-tengah. Cara kasih ke tengah-tengahnya bisa klik ini, ya, klik ini, atau Alt plus H. Lalu kita panjangkan sesuai dengan isi konten, sesuai dengan grid yang sudah kita buat. Fungsinya apa? Supaya kita bisa langsung set. Ketika kita sudah membentuk dengan jarak 25 masing-masing komponen, kita pengen nyesuaiin sama ukuran gridnya, ya udah kita panjangin supaya frame yang aku buat, dia itu bisa ngepasin sama grid yang sudah aku buat. Ini kan ada garis batas. Grid itu garis batas, teman-teman. Ya, layout gridnya. Udah aku buat garis batasnya ini, aku sesuaikan, dan yang di bagian tengah tinggal aku ganti jadi, ini kan hak konten nih, jadi fill container. Otomatis dia akan menyesuaikan. Ini kayak kurang besar deh, aku kasih ke 10 aja. Ya, ini kita roundedkan. Rounded caranya ini diganti ke 5 ya. Ada logo corner radius, kita ganti ke 5. Seperti itu. Biar jadi pembeda, aku kasih body strong. Tuh, dan jaraknya mungkin nggak aku 25 in, tapi aku berapa ini ya? 30. Ya, 50 ya. Kita samakan dengan yang ini. Jaraknya juga yang ini. Ini kalau misal ada yang ketinggalan atau kecepatan, bilang aja ya guys. Kita ganti ke 50. Banyak kan? Ke 5. Nah, udah jadi. Lalu kita sesuaikan sama panjang marginnya. Tadi aku kan ngasih grid ini 120 ya teman-teman, settingannya ada di sini. 120 marginnya. Kita sesuaikan aja supaya dia bisa menuin teks. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik dulu frame-nya, lalu yang di sini disetting ke arah 120, 120, tapi kita panjangin. Nah, jadi kayak gini. Terus kita kasih margin atau padding atas, itu asumsikan 30 deh. Nah, kita udah bisa berhasil membuat navbar. Ya, navbar tinggal kita warnakan saja fill-nya jadi warna putih. Dan kita kasih uh, efek ya, drop shadow. Ya kan ada efek-efek gitu kan teman-teman. Aku kasih efek aja. Oke, dari sini teman-teman ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan bilang ya teman-teman. Cara ngasih efeknya gini, diklik dulu, frame-nya tadi diklik, lalu ke bagian efek, kita pilih add effect. Itu ada drop shadow. Dari drop shadow ini kita setting. Yang icon mata ini di efek setting di. Nah, kita turunkan opacity-nya sampai 10 deh. Supaya ada timbul bekas di bawahnya. Dan kita udah membuat navbar. Navbar itu komponen yang di atas, teman-teman. Nah, setelah ini, aku pengen menerapkan apa ya, iseng-iseng lah. Mirip section hero. Section hero tuh section yang akan teman-teman pertama kali lihat waktu di website. Biasanya seperti itu. Jadi yang jadi main utama dari landing page-nya teman-teman itu udah makan hero. Ini tempatnya hero. Ini juga hero. Nah, aku pengen niru hero yang di sebelah sini. Supaya nanti teman-teman juga bisa ngerti gimana caranya kita modif modif shape gitu ya di Figma. Caranya teman-teman klik shape dulu. Nah, kita sesuaikan panjangnya. Sesuaikan panjangnya. Nah, sampai titik ini. Lalu kita klik titik dua, klik double.
tinggal kita arahkan. Nah, kita arahkan, ternyata ada di sini. Yang ini kita arahkan di mana ini? Nah, menyesuaikan. Nah, kita udah jadi ya, teman-teman. Tinggal kita done atau done, ya, sorry, done. Lalu kita buat rounded karena kita pengen mirip yang di sini kan. Kita buat rounded. Caranya diklik dulu shape-nya, masuk ke menu yang ini. Corner radius. Aku pilih sesuai sama jadi pilihan. Nah, ini udah cocok. Tinggal aku pindahin aja ke sini dan aku atur ya. Cara aturnya, cara scale up, scale in, scale up-nya ya. Teman-teman di drag dulu aja. Lalu secara scale up-nya adalah sambil diklik shift, shift-nya ditahan, sama alt-nya juga ditahan. Shift dan alt ditahan. Nah, jadi seperti ini komponennya. Nah, samakan. Cuman yang kurang di bagian ini adalah dia otomatis rounded-nya akan berkurang. Makanya kita butuh, jangan full juga, kita modifikasi aja sendiri. Coba ya, kelebihan aku 80-in ya, seperti ini kurang lebihnya teman-teman, dan kita pastekan saja warnanya. Nah, seperti ini. Dan aku pengen buat efek gradient teman-teman. Caranya gimana sih buat efek gradient? Caranya adalah caranya adalah bisa diklik ini di fill, lalu masuk ke gradient, gradient. Nah, otomatis dia akan membuat gradient. Cuman warnanya ini aku sesuaikan lagi teman-teman, biar nggak terlalu gelap. Aku sesuaiin mungkin bagian sini aja, biar nggak terlalu gelap banget. Dan yang ini di bagian atas. Oke, ini udah jadi efek gradiennya. Tinggal kalau misalnya kita atur sesuai dengan ini juga bisa. Nah, kita juga belajar yang namanya penggunaan plugin di Figma. Plugin ini fungsinya buat apa sih? Nah, plugin ini fungsinya adalah buat membantu proses desain kita dengan menyediakan berbagai macam aset. Contohnya gini teman-teman, aku pengen source berupa gambar. Yaudah aku klik aja klik kanan, masuk ke plugin, manage plugin, lalu aku cari, yaitu misalkan story set by FreePic. Story mana kita load dulu. Nah, kita run lalu ya di proses run, proses loading guys. Kita tunggu aja. Oke. Mungkin aku milih yang bagian um, ini aja deh. Nah, otomatis ada gambar di belakang. Kita masukin aja ke, ingat cara memperkecil shift plus alt ditahan. Oke, kita masukin dulu ke bagian frame-nya. Kalau nggak dimasukin, kalau di presentasinya nggak akan tampil teman-teman. Jadi dimasukin ya. Wih, ini ada apa ini? Oke, kayaknya ada yang bermasalah ya. Ya, aku amanin dulu aja satu frame ini.
Lalu kita perkecil dulu. Aduh, Ctrl Z dulu aja nih teman-teman. Ada yang salah tadi. Nah, sip. Lupa diperkecil. Masukkan ke sini, ke frame. Kita perbesar. Dan aku pengen apa ya, membuat sebuah ininya. Dia akan masuk sesuai dengan atau istilahnya kita clipping max. Caranya teman-teman bisa duplikat dulu, Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita tinggal klik ini. Nah, oke. Ya, aduh. Ini kita harus load karena memang agaknya agak sedikit itu. Seperti biasa guys, Figma-nya kita lagi nge-freeze. Nah, ya, lalu terus kita bisa tambahkan beberapa tulisan. Misalkan kita samakan aja deh sama yang ini. The best place to find dream job. The best, best apa ini? Place to find your job. Oke, karena ini waktunya 5 menit, mungkin aku percepat aja satu lagi tentang card bahasanya. Oke. Nah, kita kasih tambahan button aja nih. Tambahan button di bagian sini. Ini cara duplikatnya tadi ya teman-teman, shift alt. Cuman aku ganti ininya aja di bagian body strong, my jobs. Oke. Di shift A untuk kita membuat button. Lalu kita fill dan kita coba ganti ke warna, ya, warna kuning. Atau disesuaikan aja sama warna kuning ini. Ya. Dan kita ganti tulisannya. Ini kan karena tidak kontras ya. Kita ganti tulisannya ke warna hitam. Sama buah-buah. Kita ubah ke 20. Ini 15. Ya. Oke, ini
sebagai contoh saja ya teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan aja sebenarnya save download Amet. Nah, ini aku ganti dulu ke bagian sub. Ini dari awalnya. Jadi kita udah membuat yang namanya section hero. Nah, cara untuk membuat cardnya atau cara membuat cardnya ya teman-teman ya. Kita percepat aja. Ini kita sudah jadi section hero. Tadi untuk cara maskingnya teman-teman sudah tahu ya. Tinggal gambarnya intinya posisinya di atas. Yang mau kita max harus ada di atas. Sedangkan untuk komponen yang akan membungkusnya harus di bawah. Itu typically max. Kemudian aku pengen nonton ke teman-teman buat yang ini aja deh. Kita coba pakai icon dulu di manage plugin. Manage plugin kita cari aja Iconivi. Iconivi kita run. Ya, kita run, kita cari bebas aja deh karena kita buru-buru. Wait. Nah, misalkan ini kita tinggal drag saja. Kita drag lalu kita membutuhkan elemen teks. Kita tulis manage manage aja ya. Terus ini tulisan aja lorem ipsum sir download amet lorem ipsum. Nah, tapi kita sesuaikan aja. Ininya jadi body base. Kita ubah ke body base. Aku mau ubah ukuran ke 32. Ininya ganti warna biar hierarkinya kerasa. Ini body small aja berarti. Body small. Aduh. Nah, lalu cara untuk membuat kartnya gimana teman-teman? Teman-teman sama konsepnya adalah main auto layout. Di blok kita shift A. Kita shift A. Lalu kita atur aja untuk ukuran paddingnya. Misalkan ini 20. Terus di samping kanan kiri aku mau ukurannya 20 juga. Nah, kita udah jadi satu card. Dan gimana sih cara untuk cardnya itu biar teratur? Aku kasih tahu caranya. Aku kan pengen jadiin 3 ya, sama kayak ini ya. Ini ini terakhir ya untuk kita apa namanya contohkan saja. Teman-teman butuh plugin yang namanya banyak plugin ya, yang namanya split shape. Split shape. Nah, sekarang teman-teman bisa banget buat shape-nya dulu. Shape-nya diikutin dulu. Shape-nya diikutin. Atau teman-teman kalau misal mau pakai perhitungan juga nggak apa-apa. Ini juga support teman-teman. Jadi kan ukurannya 148, 1481. Aku pengen jaraknya marginnya itu 50. Berarti tinggal dikurangin aja. Otomatis yang 3 side itu kan perlu 2 margin nih. 2 jarak. Jarak yang step 1 ke step 2 sama step 2 ke step 3. Aku pengen 50. Berarti kalau misal ada 2 jarak, otomatis dikurangi 100. Kurangi 100 dibagi 3. Kok bisa dibagi 3? Dibagi 3 itu ya karena jumlah stepnya. Gitu. Jadi kalau misal di ini kan kita shift plus A ya, kita auto layout, maka dia jaraknya juga 50. Ini cara matematisnya. Kalau cara split set-nya, ada set misalkan tadi. Ada set, aku buat set dulu. Ini yang tentang card ya teman-teman. Ini card, ada set, kita udah buat dipasin sama marginnya,
kita klik kanan, kita masuk ke plugin, split shape, kolomnya kita butuhnya 3, row-nya 1. Gutternya ini tuh jarak jarak jaraknya yang tadi aku ngomongin yang 50 ini. Kan nggak perlu jaraknya 50, ya kita tulis 50. Kalau kita split. Nah, sama. Cuman ini lebih cepat. Karena aku pengen cuman jaraknya doang kan. Ya udah, kita tinggal sesuaiin aja. Ini dimasukin ke sini. Ya, kita sesuaikan aja panjangnya. Wah, ini ternyata kurang panjangnya. Hmm. PD-nya kita ganti 40 juga. Jadi kayak gitu. Kita tapi jangan lupa fill-nya kita ganti. Fill-nya kita ganti warna putih. Warna putih tapi punya stroke. Stroke-nya warna ini aja. Agak abu-abu gitu. Kita hapusin dulu shape-shape-nya. Nah, terus kita ganti ininya ke 25. 25 tinggal kita copy paste duplicate. Caranya gimana tadi teman-teman? Shift Alt-nya diklik sambil di drag. Di drag, lalu kita drag. Kita blok semuanya, Shift A supaya dia rapi jaraknya. Nah, jaraknya ke 50. Oke. Oke, ini cara pembuatan card paling simpel. Dan ini juga bisa kita modif untuk. Oke, dari Kak Afif, mungkin segini dulu Kak, karena waktunya juga udah habis sebenarnya. Oke, ya. Oke, Oke. ini mungkin ini aja dulu ya teman-teman. Kita sampai ke save dulu. Barangkali nanti ada pertanyaan atau mungkin aku serahin aja ke moderator nih. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke sesi Q&A ya. Mungkin ini ada yang bertanya nih di kolom chat. Bisa aku bacakan ya, Kak Afif? Oh iya, iya. Jadi ada nih ternyata Anissa, ini dia pertama kali untuk nyoba Figma. Dan dia bukan memiliki background belakang IT. Dan ternyata kelas ini tuh terlalu singkat. Kalau dari Kak Afif sendiri, ada gak nih sumber-sumber pembelajaran yang bisa digunakan terkait UI UX gitu yang gratis? Ada banget sih teman-teman. Sebentar. Ini yang jadi biasanya referensinya aku juga. Nah, sini. Aduh, nggak bisa dihilangin ya. Ya, ada di ini namanya kuku. Hello guys. Kuku UI. Nah, Mas Kuku Aldi. Ini salah satu channel channel anak UI UX yang favorit yang bisa teman-teman pelajari nih teman-teman. Karena di sini banyak sekali dia tuh ngasih tutorial dari awal, misalkan di playlistnya. Playlistnya itu ada e-course UI UX testing gratis nih, bahasa Indonesia. Dia pengenalan, mulai dari apa itu ya UI, kemudian apa itu ya UX, tipsnya. Dan kalau misal lebih langsungnya sih ngelihat channel dia itu waktu terutama videonya, waktu dia itu desain, terus yang pas lagi dia di desain itu insya Allah banyak sekali insight yang bisa kita dapetin, terutama dalam pandangan gimana sih bisa menjadikan suatu desain yang baru dalam suatu aplikasi agar bisa lebih mudah secara user experience atau lebih mudah digunakan oleh user. Itu Mas Koko tuh ahli banget tuh. Ahli, jadi bisa ditonton atau enggak, kalau aku pernah ngisi juga di bagian apa ya, ada di YouTube rekamanku di GDSC UPN Veteran Jawa Timur itu juga ada. Tapi yang aku saranin ini sih,
Mas Kuku. Kalaupun nanti kalau tanya-tanya aku tentang gimana cara cara apa namanya buat buat sebuah komponen, gimana cara menerapkan desain sistem, chat aku aja gak apa-apa guys via DM. Nanti aku coba ajarin gimana caranya dan kasih SSS-nya gitu lah, screenshotnya. Oh ini gini caranya. Aku mungkin nanti main langsung ke Figma-nya teman-teman buat ngajarin caranya. Terutama yang sering banget ditanyain ke aku, yang teman-teman yang deket aku ya, sama teman-teman lain, baik itu dari member di GDSC, itu gimana caranya prototyping, karena ini yang paling seru teman-teman. Mungkin gitu, mungkin ada next pertanyaan atau belum menjawab. Mungkin ada pertanyaan satu lagi aja karena sudah semakin sore. Ada yang bertanya, kenapa Figma itu cocok untuk pemula dalam penggunaan tools UI UX design? Ini dari Keane. Kenapa Figma cocok untuk mulai dalam penggunaan tools UI UX design? Cara gampangnya gini, kalau misal kita mau lihat realitanya gitu ya guys. Kalau kita lihat realitanya, ternyata tuh software yang gratis, dalam tanda kutip gratis ya, itu saya baru menemukan Figma. Walaupun ada beberapa, ya saya menemukan yang paling bagus secara user experience-nya. Itu Figma ketimbang tools lainnya. Kayak misal Adobe XD. Adobe XD kan bayar nih. Masa kita terus-menerus apa menggunakan aplikasi yang bajakan gitu kan lebih enaknya atau lebih serunya kalau kita bisa ngotak-atik lebih jauh ya kita punya aplikasi yang aksesnya itu free. Nah, salah satunya Figma gitu. Walaupun Figma ada yang paketnya berbayar. Jadi ini tergolongnya freemium sih guys sebenarnya. Kenapa kok lebih apa namanya condong ke Figma untuk pemula? Di samping tadi support untuk desain, ini juga support kolaborasi sama support juga buat prototyping. Itu yang mungkin di beberapa tools lain yang free itu nggak support. Contohnya kolaborasi itu di beberapa yang nggak support. Jadi kalau di Figma itu kita enak. Kita bisa komen-komenin sesuatu gitu lah guys. Misal ini ada yang salah, kita salah tinggal komen aja, komen di sini. Ini salah, perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki loh. Itu. Terus ya enter. Otomatis dia akan memunculkan pesan. Enaknya di sini benar-benar kolaborasinya guys. Terutama antar sesama UI UX design gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Mungkin karena udah semakin sore, sampai situ aja, Kak Afif. Kalau misalnya masih ada teman-teman yang mau bertanya atau minta bantuan terkait UI UX lebih lanjut lagi, mungkin bisa DM ke Instagram Kak Afif ya. Iya, iya bener banget Kak. Nanti bisa DM aja. Terutama nih yang tanya tentang rinci tentang tools-tools plugin ya. Ini Tuh, bisa iya. banget ke DM aku. Nanti aku kasih beberapa. Mungkin aku ngasih penjabaran dulu ya. Beberapa pluginnya. Ini teman-teman bisa install ya. Split set, Icon EV, Story Set by FreePic, terus remove BG, remove background. Itu yang bisa aku pakai sama Photos by FreePic. Itu ada 5 yang sering aku pakai. Itu sudah aku mention ya guys. Aku catat deh. Mungkin kakaknya lanjut dari tidur sambil aku nyatet tuh. Balasin. Oke, kalau kayak gitu untuk teman-teman jangan lupa untuk isi absennya yang udah dikirim oleh admin di kolom chat. Dan selanjutnya kita bisa langsung masuk ke sesi dokumentasi aja sambil menunggu dari Kak Afif memberikan plugin yang ternyata sangat diperlukan. Mungkin boleh dari teman-teman untuk on cam dan menggunakan virtual background-nya untuk dokumentasi kita. Yuk. Itu tuh bisa banget ya. Paginya udah aku kasih di kolom komentar. Oke. Bisa minta tolong di stop share dulu ke Afif, Oh kita iya ya, siap-siap. dokumentasi. Subshare ya guys. Oke, udah nih.
Oke, kita dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Afif. Udah setia mengajar dan juga belajar di kelas Ngerti Digital kita sore hari ini selama 1 jam lebih ya, agak lewat dari waktu yang seharusnya. Jangan lupa untuk teman-teman Zen People absen dari link yang ada di kolom chat. Aku sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Kak Afif untuk waktunya yang diberikan. Selamat sore dan selamat istirahat teman-teman semua. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan berjalan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.